untuk akekah anak laki-laki, ya, itu syatani 2 ekor kambing, wa anil jariyati dan untuk anak perempuan syatun 1 ekor kambing. La yadurrukum tidak apa-apa bagi kalian adukronan baik kambing jantankah kunna adanya dia kambing yang dipotong yang buat akekah am inasan ataupun kambing betina. An Ali bin Abi Thalib dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah qala berkata beliau apa mengakekahkan Rasulullah SAW anil Hasani ya untuk Sayyidina Hasan cucunya Kanjeng Nabi bisyatin dengan 1 ekor kambing. Nah, padahal kan tadi Nabi bilang untuk perempuan 1, kalau laki-laki kan 2 ya. Nah, Sayyidina Hasan kan laki, kenapa kagak 2? Nah, Nabi itu uniknya begitu ya Bu. Nabi itu ketika jadi guru dan ketika bertindak sebagai perilaku manusia biasa gitu ya, itu kadang memang bertentangan. Supaya apa? Supaya jadi contoh buat kita ya, untuk membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang berlaku secara normal, ideal, dan mana yang berlaku secara umum. Itu hebatnya Nabi itu di situ. Nabi Muhammad itu suatu ketika, saya bolak-balik cerita tuh, ada orang ketika dia punya hutang, nggak mau disolatin sama Nabi. Ini jenazah punya hutang nggak? Kata Rasulullah. Punya ya Rasul. Solu ma'asohibikum. Solatin orang ini sama kalian semua, saya nggak mau. Sampai kemudian sahabat Abu Qatadah bilang, ya Rasul saya tanggung utang orang ini. Baru kemudian Rasulullah mau nyolatin. Artinya Nabi ketika mengajarkan umat nggak boleh sampai orang mati ninggalin utang. Tapi uniknya Nabi ketika meninggal itu ninggalin utang. Ya, Nabi pernah menggadaikan baju zirahnya, baju perang bahasa kita ya, kepada orang Yahudi yang sampai meninggal belum dibayar. Bayangin seorang Rasulullah ketika wafat meninggalkan hutang gadean baju besi yang belum dibayar sampai meninggal. Padahal Rasulullah sendiri nyuruh orang meninggal itu jangan sampai punya hutang. Nabi nyuruh kita untuk akekah kalau bisa laki-laki 2 ya, perempuan 1. Tapi Nabi sendiri nyembelih untuk Sayyidina Hasan 1 pada laki. Nah, itu artinya apa? Nabi itu mewakili umatnya yang banyak kan kagak mampu ya. Karena kalau Nabi itu menyembelih dengan 2 maka makin afdol banget itu. Wah berarti harus 2 ya kan. Nah dengan adanya Nabi menyembelih 1, oh berarti boleh. Kalau ada orang punya anak laki-laki ternyata dia kagak mampu nih untuk beli 2 ekor kambing, oh udah 1 aja deh, gak apa-apa. Atau bulan depan nih nyusul 1 lagi, silahkan. Akekah sekarang. Akekah itu bahasa Arab ya. Bahasa orang Betawi akekah. Rawahu meriwayatkan hadis Abu Daud, Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dengan nomor hadis 2835. An Ummi Kurzin, diriwayatkan dari Ummi Kurzin radhiyallahu anha qalat, berkata beliau, sami'tu, aku pernah mendengar an-nabiyya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yaqulu, berkata, Nabi Muhammad pernah bersabda, akhiru, letakkanlah at-tayro, akan sesuatu. Tayro itu makna aslinya burung ya. Nah, tapi di sini maknanya sesuatu. Letakkanlah sesuatu ala makinatiha, pada tempat-tempatnya. Qalat, maka berkata beliau ya, Ummi Kurzin yang meriwayatkan hadis ini, wasami'tuhu, dan aku mendengarnya pula, yaqulu, berkata beliau, anggulamin, untuk akekah anak laki-laki ya, itu syatani 2 ekor kambing, wa anil jariyati, dan untuk
anak perempuan syatun, satu ekor kambing. Orang Indonesia ngomongnya sate, sate kambing. Syatun, satu ekor kambing. Kalau perempuan satu, ya, kalau laki-laki dua. La yadurrukum, tidak apa-apa bagi kalian. Adukronan, baik kambing jantankah, kunna adanya dia, kambing yang dipotong, yang buat akekah, am inasan ataupun kambing betina. Jadi mau kambing jantan boleh, kambing betina juga nggak apa-apa. Sama buat korban pun begitu. Boleh jantan, boleh betina. Cuman umumnya jantan. Yang kayak gini-gini kadang-kadang apa ya? Saya suka ribet kalau nerangin. Kenapa ya ribet? Karena kadang-kadang sama masyarakat tuh suka ditentang. Jadi kalangan awam tuh nggak bisa bedain mana yang syaratnya, mana yang rukunnya. Nah, ini pentingnya ngaji sebetulnya. Kebanyakan di antara kita kan ngajinya ngaji denger, jadi bukan ngelihat hadis. Jadi kalau secara hadis mah sebetulnya nggak apa-apa. Kambingnya laki ke kambingnya perempuan, ya, nggak masalah. Gitu. Cuman ntar kalau kita motong pakai kambing perempuan, jadi omongan, ya kan? Itu, padahal nggak apa-apa. Nah itu, kalau orang yang punya ilmu tuh kadang-kadang harus nantangin adat. Kayak saya ini termasuk gue ya. Jadi saya tuh jujur aja, saya udah ngorbanin diri lah. Biarin saya dimusuhin orang gak apa-apa. Jadi saya sendiri udah bertekad, pokoknya saya ngelawan adat ya. Yang salah, tapi kalau yang benar ya nggak apa-apa. Yang salah ya kayak gini-gini, melawan adat. Penting ngelawan adat yang salah. Kenapa? Karena kalau diterusin bahaya. Nanti disangkanya sesuatu tersebut jadi hal yang lumrah ya. Jadi sesuatu yang pasti. Ya ini misalnya korban ya, terus apa namanya, akekah ya, pakai kambing jantan ya. Padahal pakai kambing betina juga boleh ya. Ntar kalau biasanya kayak gini, kalau dikasih tahu itu main urat, tahu gak main urat? Main otot ya. Iya, otot-ototan. Pernah soalnya saya, ada orang belinya kambing perempuan lah, udah kebeli bu. Mau bapaknya diomelin, gimana sih bukan beli kambing laki? Saya didatengin, emang nggak boleh, nggak usah, nggak boleh. Wah cuman ya gitu, orang bapak-bapak susah, kolot ya. Malah saya ngadepin yang kolot-kolot, saya bilang boleh, emang nggak apa-apa, mau kambing betina, mau kambing jantan boleh ya. Orang akekahnya aja sunnah kok. Berarti kalau sunnah itu berarti nggak ada ketentuan yang khusus. Akekahnya aja sunnah, orang nggak akekah aja kagak dosa kan, ibaratnya gitu. Cuman orang kebanyakan akhirnya karena udah itu tadi apa, udah umum ya, udah umum orang biasa pakai kambing jantan, jadinya orang kalau pakai kambing betina tuh aneh, padahal nggak apa-apa. Sama aja kayak orang sholatin jenazah ya, palanya di kanan, kaki di kiri ya, ya benar ya, kan ya. Kalau saya dari saya di kiri ya. Ini palanya di kanan, kalau dari ibu ya, palanya di kanan, kakinya di kiri. Ini salah naruh aja jadi berantem loh. Salah naruh doang berantem, padahal kagak ada ketentuan ya. Jangankan jenazahnya di depan, jenazah di belakang, kita sholat jenazah di dalam sah. Sholat tanpa jenazah aja sah, orang sholat goib. Tapi kenapa orang ribut? Oh, harus kanan, harus kiri, ntar keluarnya kaki duluan, ada yang bilang pala dulu. Wah, itu praktek di masyarakat. Lah itu mah enak, cuma nontonin doang, yang ribet kan saya. Ustaz gimana hukumnya? Lah pakai ditanya hukumnya nggak apa-apa, yang penting jangan digulingin aja. Yang penting apa? Mayat itu jangan digulingin. Udah mau kaki duluan, mau pahala duluan nggak apa-apa udah. Maksudnya ya ada babnya sebetulnya. Adabnya memang ketika masuk pala duluan, ya ketika keluar pala duluan. Jadi kakinya di belakangin. Ada adabnya seperti itu. Tapi nggak usah dibikin ribut pas kejadian. Lagi gotong, kaki mundur dulu ya. Lah iya kalau gangnya gede, gangnya kecil. Nah, kadang-kadang saya ribut bapak-bapak tuh. Jadi benar kata Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu bilang lebih baik saya menghadapi 1000 ulama daripada berdebat dengan satu orang bodoh. Imam Syafi'i ngomong kayak gitu. Ya, Imam kita, Imam Syafi'i ngomong lebih baik saya berdebat dengan 1000 ulama. Ya, sebab nyambung kalau berdebat sama ulama. Tapi kalau sama orang bodoh walaupun satu pasti saya kalah. Ya, sebab kalau orang bodoh itu bukan otak yang dipakai, otot. Iya. Wow. Ya, ngeyel.
Ada pas berangkat haji, kalau lagi musim haji kemarin, ada lagi tuh. Tahu Ustaz dari mana itu? Pas kebetulan saya datang, ya, suruh ngajarin waktu itu. Ya, udah jalan, jangan madep ke belakang. Jadi mungkin mitosnya begitu ya. Nah, kalau udah turun dari rumah, ya mau ke mobil gitu ya, jangan madep ke belakang, udah lurus aja lurus. Saya bilang, ya orang kayak kuda di sana. Ya Allah, sampai segitunya blow-onnya gitu loh. Saya bingung kok blow-on sampai segitunya. Maksudnya nggak boleh madep ke belakang tuh, itu bahasa apa sih? Kalau orang Jawa bilang tuh parapan ya. Jadi bahasa kiasan. Maksudnya yang di rumah tuh jangan dipikirin, fokus ibadah haji, ya lakuin di sana tawaf segala macam tuh begitu maksudnya. Bukan nggak boleh nengok ke belakang. Aduh, PA Ustaz tuh. Sebel saya mau saat kayak gitu bener. Jangan madep ke belakang, jangan. Ya gak apa-apa, orang di belakang ada anaknya semuanya pada dada-dada kan. Iya. Maksudnya nggak boleh nengok ke belakang itu jangan mikirin urusan rumah, kan gitu ya. Iya. Cuma diterjemahin sama orang awam, beneran kagak boleh nengok ke belakang. Ya boleh, nggak apa-apa. Lah iya kan ada kan ya gitu kan. Jangan nengok-nengok udah jalan lurus. Maksudnya jangan nengok ke belakang itu, maksudnya jangan mikirin urusan rumah. Udah urusan rumah biar anak yang ngurusin, maksudnya gitu. Biar cucu yang ngurusin. Bukannya nggak boleh nengok ke belakang. Nah, ntar di bawah ya. Kalau sunnah semuanya diutamakan. Sunnah itu semuanya diutamakan. Ada yang dikuatkan. Mu'akkad itu diambil dari kata akada. Akada itu ada yang kuat, ada yang tidak dikuatkan. Yang kuat namanya mu'akkad, yang tidak dikuatkan namanya ghairu mu'akkad. Ini dari sisi hukum ya. Dari sisi hukum ada dua. Ada sunnah mu'akkad, sunnah yang dikuatkan. Sunnah itu intinya dianjurkan sama, diutamakan, dianjurkan, yaitu sunnah. Mau mu'akkad mau ghairu mu'akkad sama ya. Cuma nanti ada ketentuan dikuatkan apa enggak. Mu'akkad dikuatkan, kalau ghairu mu'akkad tidak dikuatkan. Apa bedanya sunnah mu'akkad sama sunnah ghairu mu'akkad? Apa bedanya? Jadi secara praktek sunnah mu'akkad itu adalah sunnah-sunnah yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Nah itu namanya sunnah mu'akkad. Nah kalau sunnah ghairu mu'akkad itu sunnah yang jarang dilakukan oleh Rasulullah atau hampir sering ditinggalkan oleh Rasulullah gitu. Jadi pengertiannya seperti itu ya. Kalau secara praktek, apa yang dimaksud dengan sunnah mu'akkad? Ya, sunnah mu'akkad adalah sunnah yang dikuatkan. Apa tuh sunnah yang dikuatkan? Yaitu sunnah-sunnah Nabi, di mana Nabi hampir tidak pernah meninggalkan. Contoh apa? Idul Fitri, Idul Adha itu sholat ya, sholat Id. Nah itu contoh yang paling gampang lah. Nah ada yang kedua sunnah ghairu mu'akkad, yang tidak terlalu dikuatkan. Ya. Kenapa? Alasannya karena Nabi sering kali meninggalkan. Contohnya apa? Sholat qobliyah maghrib. Itu Nabi sering meninggalkan. Sholat sunnah safar, kalau mau pergi, nah itu safar Nabi sholat sunnah. Ya kadang sholat, kadang lebih banyak enggaknya. Dibandingin sholat duha, banyakkan sholat duha. Ya. Kalau sholat duha Nabi hampir nggak pernah meninggalkan. Sholat tahajud Nabi hampir nggak pernah meninggalkan. Jadi perkara yang jarang dilakukan Nabi, nah itu namanya sunnah ghairu mu'akkad. Ya tetap sunnah, cuman ghairu mu'akkad. Gitu ya. Rawahu Abu Daud. Ya nanti kalau ada keterangan yang kurang saya sampaikan. Ini takutnya tumpang tindih karena hadisnya banyak. Rawahu meriwayatkan hadis Abu Daud, Imam Abu Daud dengan nomor hadis 2838. Tadi ya yang pertama yang jelas untuk akekah boleh kambing perempuan, kambing betina ya. An Samurah, dari sahabat Samurah bin Jundub ya radhiyallahu anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda beliau,
Nah ini yang kemarin yang nanya nih. Kullu gulamin, setiap anak baik laki-laki maupun perempuan itu rohinatun tergadai biaqiqatihi dengan akekahnya. Tutbahu, maka yang disembelih anhu untuknya yaumasabihi, hari ke-7. Wayuh laku, lalu kemudian dicukur, wayu sama, dan kemudian diberi nama. Jadi diakekain usia berapa hari? 7 ya. Figoy riwayatin sitata ayam ya. Dalam riwayat lain 6 hari, dalam riwayat lain 7 hari. Saya sendiri lebih condong sama yang 7 seperti pembahasan kemarin. Nah, jadi yang dimaksud tergadai kemarin saya sampaikan, maksudnya tuh sama aja kayak kita misalnya nggak punya duit gitu ya. Datang kita ke Pegadaian bawa handphone. Nah, nih saya gade handphone saya, atau kalau punya motor gade BPKB. Nah, BPKB kita taruh, kita dapat duit. Nah, itu namanya gade kan ya. Nah, anak yang kita dapat itu hasil gadean kita sama Allah. Dalam tanda kutip, bukan gadean beneran. Gade menurut syariat. Makanya digantinya pakai akekah. Nah, akekah itu sunnah muakkadnya 7 hari dari kelahiran. Nah, ini tinggal ibu berani nggak nentang adat, ya kan? Kan repot kalau nentang adat. Ya terserah sih, ini mah gak usah dipikirin ya. Wah, kalau diketentang saya diomelin ustazah, Pak Ustazah. Jangan, kalau belum berani jangan. Kalau saya dulu ya akekah 7 hari, anak saya itu 7 hari, yang laki 7 hari. Bahkan kalau yang laki saya potong sendiri kambingnya, kalau yang perempuan enggak ya. Dulu pas yang laki-laki masih susah saya, jadi beli kambing sendiri, potong sendiri. Dan perempuan udah rada kaya dikit, ya, nyuruh orang aja. Nah, jadi kalau yang bagus, yang muakkad, jangan bilang wajib loh, hati-hati ya. Ijabu malam wajib nanti. Ya, jadi sunnah muakkadnya itu ketika masa di dalam 7 hari. Nah, setelah 7 hari sampai balik, batasan kemarin tuh ya, sampai balik itu sunnahnya ghairu muakkad. Jadi kalau pengen dapat yang afdol, ya itu di dalam 7 hari. Ya, kecuali ibu punya duitnya ntar udah 40 hari nunggu suami gajian, itu lain lagi. Tapi kan biasanya orang udah persiapan ya. Biasanya kalau orang ada mah, wah anak saya mau lahir nih, udah persiapan. Jangankan akekah, baju aja yang biasa dibeli, ya kan? Belum tahu anaknya laki atau perempuan, ya mau beli Mickey Mouse, ya kan? Beli Marsa, atau anaknya laki. Wah, itu repot bersama. Ya. Nah, ketika orang sudah niat seperti itu kan berarti sengaja dia udah persiapan. Ya udah nggak usah ditunggu-tunggu. Ya ntar mau cukur 40 hari nggak apa-apa. Nah kalau 40 hari memang ada kemarin yang kita bahas, itu fitrahnya manusia. Ya fitrahnya seperti itu, dan kalau bisa jangan dihabisin. Cukurnya cukur apa sih? Cukur simbolis aja ya, cukur biasa aja. Nah tapi lagi-lagi ini boleh diikutin boleh enggak. Kalau ini kan saya ngasih tahu hukumnya ya. Hukumnya itu sebetulnya bukan 40 hari, bukan setahun. Hukum yang afdolnya itu 7 hari. Cuman faktanya ya di masyarakat kita, adat di masyarakat kita biasanya sekalian cukur rambut. Ya biasanya hari ke 40 ya. 40 hari ya biasanya. 40 hari sampai 100 saya nggak tahu lah pokoknya. Hah? 35 hari. Nanggung amat. Pasaran, sesuai pasaran. Oh berarti itu orang Jawa yang bawa. Oh bagusan. Hah? Ya tadi untuk simbolis saja. Simbolis saja. Ya jadi potongnya potong biasa aja, gak usah dibotakin. Ntar botakinnya itu setahun. Ya kenapa? Karena kalau anak kecil, kalau misalnya rambutnya sedikit itu rawan penyakit. Ya, jadi biarin aja dulu. Ya ntar kalau udah setahun baru dipelontos. Ya. Jadi buat simbolis saja. Nah yang kemarin saya singgung tuh, kalau saya kurang suka bayinya diputer-puter tuh. Ya. Tapi ini terserah, ini mah ibu mau pakai istilah kan enggak ya, saya nggak maksa loh. Dia cuma ngomong, kalau saya pribadi, ini pendapat pribadi kan boleh ya. Kalau saya pendapat pribadi kurang suka bayinya diputer-puter.
takutnya anaknya sakit. Jadi bahasa tergadai yaitu secara teksnya memang begitu. Makanya kalau bisa kita ngakekahin putra putri kita sendiri, cucu kita sendiri gitu. Tapi kalau emang nggak mampu nggak usah khawatir, Nabi udah mengakekahkan. Sama kayak kambing korban. Emang kalau bisa mah tiap tahun kita korban kalau punya duit. Ya, HP bolak-balik ganti, korban kagak. Ya. Nah, cuman kalau kagak punya nggak usah khawatir. Nabi sudah mempersiapkan kambingnya sendiri buat korban bagi kita-kita yang kagak mampu gitu. Ya, jadi sama kedudukannya. Jadi ini mah masalah kemampuan aja. Itu ya. Jadi berapa hari tadi? 7 hari. Cuman yang mau diikutin monggo nggak apa-apa. Nah, kemarin udah saya jawab ya. Iya, itu pentingnya ngaji kontinu tuh begitu. Ya kalau ngaji sama saya kalau putus bahaya, sesat. Jadi kan hukumnya nih saya terusin. Jadi hukum mu'akad dan afdolnya itu dari hari pertama sampai hari ke-7. Nah dari hari 7 sampai dia balik, sunnah juga masih, cuma sudah tidak lagi afdol, sunnah biasa ya. Nah ketika anak lepas dari balik, ya maksimal 15 tahun lah ya gampangnya, usia SMP naik SMA. Nah maka sudah tidak ada lagi kesunahan akekah bagi orang tua. Bukan sunnah akekah secara mutlak ya. Akekah mah tetap sunnah, cuman sunnahnya itu berpindah. Yang tadinya untuk orang tua kepada anak, ketika sudah balik maka gugur kesunahan akekahnya si orang tua. Buat si anak tetap sunnah. Jadi andai kata anaknya mau akekah, silakan atas nama sendiri. Ya jadi kalau ibu punya duit, wah iya dulu nak kamu belum, ibu akekahin masih kecil, wah ibu dulu masih susah. Ya sekarang kamu udah mendingan, udah kerja, Pak ibu juga udah enak nih. Ya udah nggak apa-apa kasih duit, tapi nggak usah kita yang akekahin. Karena kalau kita yang akekahin, nanti jatuhnya sedekah. Ya tetap pahala, tetap pahala, cuman pahalanya pahala, jadi pahala sedekah. Udah anak kita aja yang akekahin. Gitu. Ya jadi kalau mau yang afdol, ya 7 hari. Rawahu Tirmidzi meriwayatkan hadis Imam At-Tirmidzi dengan nomor hadis 1519. An Ali bin Abi Thalib dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, qala berkata beliau, aqqa mengakekahkan Rasulullah SAW anil Hasani, ya, untuk Sayyidina Hasan cucunya Kanjeng Nabi, bisyatin dengan 1 ekor kambing. Nah, padahal kan tadi Nabi bilang untuk perempuan 1, kalau laki-laki kan 2 ya. Nah Sayyidina Hasan kan laki, kenapa kagak 2 gitu. Waqala dan berkata, ya Fatimah, wahai Fatimah, ihliki, cukurlah ra'sahu akan rambut kepalanya. Nah jadi kemudian setelah menyembelih ya, terus sama Rasulullah itu rambutnya Hasan dicukur ya. Tadi cukurnya cuman cukur apa? Simbolis aja ya. Ya cukur asal doang. Nah setelah rambutnya dicukur, watasodiki, lalu bersedekahlah kamu bizinati sya'rihi, dengan seberat dari rambutnya itu. Maksudnya rambutnya timbang. Kira-kira berapa ya rambutnya baik berapa sih Bu? Ya nggak ada 1 gram ya. Timbang tuh. Terus sodakohin seharga dari rambut tersebut, fidotan dengan ukuran perak. Ya jadi kalau perak itu ukuran 1 perak itu, kalau dirham ya, kalau dirham itu kurang lebih 600.000 lah. Ya, jadi kalau seandainya kita punya bayi ya nggak ada 1 gram lah, itu paling 100 sampai 150.000. Nah itu sodakoin ya. Nah, ini keterangan, baca dulu. Sunnah bagi orang tua untuk mengakekahkan anaknya sampai sebelum balik. Yang afdol adalah untuk anak perempuan 1 ekor kambing, sedangkan untuk anak laki-laki 2 ekor kambing. Namun diperbolehkan juga jika hanya 1 kambing. Tuh, kenapa? Karena Nabi Muhammad waktu mengakekahkan Sayyidina Hasan itu cuma 1 ekor. Nah Nabi itu uniknya begitu ya Bu. Kemarin sempat saya singgung ya. Nabi itu ketika jadi guru dan ketika bertindak sebagai perilaku manusia biasa gitu ya, itu kadang memang bertentangan. Supaya apa? Supaya jadi contoh buat kita. Ya.
untuk membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang berlaku secara normal, ideal, dan mana yang berlaku secara umum. Itu hebatnya Nabi itu di situ. Nabi itu kan masyhur ya, ketika haji itu cuma 1 kali. Nggak ada riwayat Nabi mengatakan nah hajinya 3 kali, nggak ada ya. Semua mengatakan Nabi Muhammad SAW itu haji cuma 1 kali. Tapi dengan haji 1 kali bisa melahirkan 3 cara haji. Haji ifrad, ya, tamattu, haji qiran. Bayangin tuh. Itu cerdasnya Nabi. Ya kan, padahal kan caranya beda-beda tuh. Coba pikir-pikir. Nah itu hebatnya Rasulullah. Gini, biar ibu nggak gagal paham, saya beri contoh ya. Nabi Muhammad itu suatu ketika, saya bolak-balik cerita tuh, ada orang ketika dia punya hutang, nggak mau disolatin sama Nabi. Ini jenazah punya utang nggak? Kata Rasulullah. Punya ya Rasul. Solu ma'asohibikum. Solatin orang ini sama kalian semua, saya nggak mau. Sampai kemudian sahabat Abu Qatadah bilang, ya Rasul, saya tanggung utang orang ini. Baru kemudian Rasulullah mau nyolatin. Artinya Nabi ketika mengajarkan umat nggak boleh sampai orang mati ninggalin utang. Tapi uniknya Nabi ketika meninggal itu ninggalin utang. Ya, Nabi pernah menggadaikan baju zirahnya, baju perang bahasa kita ya, kepada orang Yahudi yang sampai meninggal belum dibayar. Bayangin, seorang Rasulullah ketika wafat meninggalkan hutang gadean baju besi yang belum dibayar sampai meninggal. Padahal Rasulullah sendiri nyuruh orang meninggal itu jangan sampai punya hutang. Artinya Rasulullah ketika mengajar itu adalah nubuah, itu syariat. Ketika sudah di masyarakat beliau berperilaku seperti orang normal. Ini yang sering saya sampaikan, mohon maaf ya. Contoh misalnya ustadz, ustazah ya, itu ketika di dalam lingkungan itu gak bisa dicontoh sebetulnya. Yang dicontoh itu ketika ngajar begini. Jadi gak bisa, misalnya kebetulan ada ustadz atau ustazah misalnya gitu ya, buka rambut misalnya. Kok ustazah kayak begitu? Gak bisa dicontoh. Karena itu dalam posisi bukan ngajar. Ya terlepas dia salah dosa itu urusan dia. Tapi jangan dikait-kaitin sama ustazah kok begitu. Kan ustazah juga manusia. Ya kan? Kok ustaz begitu? Nah itu kita jeleknya orang awam tuh gak bisa misahin antara pendidikan dengan praktek di lapangan. Tahu maksudnya ya? Nah jadi Nabi sendiri ngajarin kayak gitu. Nabi nyuruh kita untuk akikah kalau bisa laki-laki 2, ya perempuan 1. Tapi Nabi sendiri nyembelih untuk Sayyidina Hasan 1 pada laki. Nah, itu artinya apa? Nabi itu mewakili umatnya yang banyak kan kagak mampu. Ya. Karena kalau Nabi itu menyembelih dengan 2 maka makin afdol banget itu. Wah berarti harus 2. Ya kan? Nah dengan adanya Nabi menyembelih 1, oh berarti boleh. Kalau ada orang punya anak laki-laki ternyata dia kagak mampu nih untuk beli 2 ekor kambing, oh udah 1 aja deh, nggak apa-apa. Atau bulan depan nih nyusul 1 lagi, silahkan. Ya orang namanya sunnah. Nah balik lagi ke rumusnya, karena sunnah berarti nggak apa-apa. Nah makanya kayak gini-gini jangan dipatokin secara kaku ya. Harus 2. Oh, kalau nggak 2 percuma. Oh, kata siapa percuma? Nggak ada ibadah percuma tuh nggak ada. Hati-hati terus harus 2, kalau nggak 2 percuma, nggak boleh. 1 boleh, nggak ada masalah. Kalau memang tidak mampu. Barangkali wah duitnya cuma 3 juta misalnya gitu ya. 1,5 juta buat kambing, 1,5 juta buat lauk pauk, cukup kan? Ya udah, nggak apa-apa walaupun anaknya laki. Nggak apa-apa pakai hadis ini. Nanti kalau ada rezeki lagi akikah lagi gitu. Nggak ada rezeki ya udah nggak apa-apa juga. Orang sunnah kok. Gitu. Jadi nggak usah ribut masalah ilmu ini gitu ya. Nah terus anak yang telah balik, nah itu tadi keterangannya, sunnah mengakekahkan dirinya sendiri jika di waktu kecil orang tuanya belum mengakekahkannya. Sebab sebagian ulama berpendapat kesunahan akekah bagi orang tua telah gugur saat anak balik. Orang yang belum akekah tetap diperbolehkan berkorban. Nah, ini penting nih. Banyak orang alasan ya. Kenapa nggak korban? Belum akekah, lucu. Ya. Akekah itu ibadah tersendiri, korban itu juga ibadah tersendiri. Hukum asal akekah sama seperti kurban, yaitu sunnah muakkadah. Apa artinya sunnah? Sunnah yang sangat dikuatkan, kecuali jika disebabkan karena nazar. Ya kalau nazar maka nggak boleh dimakan daging korbannya atau daging akekahnya. Tapi kalau bukan nazar, sunnah biasa, maka sunnah pula mengambil daging akekah maksimal 1/3.
Adapun untuk akikah yang dinazarkan maka seluruh daging wajib disedekahkan. Ya, sunnah pula menyajikan daging akikah dengan cara matang atau telah dimasak. Jadi kalau ibu nazar itu nggak boleh dimakan. Ya ini yang lagi-lagi sama juga nih. Kadang orang suka salah paham. Daging korban, daging akikah selama tidak dinazarkan itu boleh dimakan. Bahkan sunnah buat ngalap barokahnya. Jangan kagak dimakan. Ya maksimal sepertiga. Ya, jadi jangan ada larangan, nggak boleh dimakan itu. Kata siapa? Justru sunnahnya dimakan, kecuali korban nazar atau akikah nazar. Ada orang nih, nanti kalau saya punya anaknya laki, gitu ya, lahirnya anak laki-laki, maka saya akikah. Nah, berarti akikahnya nazar, maka nggak boleh buat dia makan. Atau kalau korban, kalau tahun ini anak saya lulus, masuk kuliah negeri, misalnya gitu ya. Saya korban, nah berarti itu nazar. Lulus nih dia, korban nggak boleh dimakan. Nah itu yang korban dagingnya nggak boleh dimakan, atau akikah yang nggak boleh dimakan ketika dinazarkan. Tapi kalau nggak dinazarkan, maka tetap hukumnya sunnah ya untuk akikah maksimal sepertiga. Nah untuk akikah sama korban beda penyajiannya. Kalau korban disunahkan mentah, ya, kalau akikah disunahin mateng. Tapi boleh nggak mentah? Boleh. Lagi-lagi nggak usah kaku, ya. Kok dikasih akikah mentah gitu? Ya nggak apa-apa, orang mungkin dia nggak ada biaya buat masak ya. Lu masak sendiri aja. Terus nggak usah dipaido. Cili emen. Wah, ada orang daging apa? Wah, mama ya kadang-kadang. Udah dikasih, ya kan? Iya, paido aja. Udah syukur dikasih. Iya, kalau seneng makan nggak seneng buang begitu aja, ya ribet. Oh, mama kan kadang-kadang itu berkat isinya keras, berkat atos sih. Isi rempelo aku duwe. Ada aja mama. Masa tahu lah orang laporan. Iya. Ya seneng makan nggak seneng buang gitu ya, repot banget ya. Terakhir Qala berkata Sayyidina Ali, lanjutannya hadis tadi ya, fawazan takhu, maka kemudian beliau pun menimbang apa tuh rambutnya tadi ya, rambutnya Sayyidina Hasan. Fakana, maka berat dari rambutnya, waznu dari rambutnya Sayyidina Hasan itu dirhaman, kira-kira 1 dirham, au ba'du dirhamin, atau kurang lebih setengah dirham. Jadi kemudian Sayyidina Ali ketika disuruh Rasulullah itu timbang tuh apa rambutnya Sayyidina Hasan ya, cukur, terus kemudian timbang, dikira-kira aja, cuma bukan timbang beneran, dikira-kira aja 1 atau setengah dirham. 1 dirham itu kurang lebih 600 ribuan lah ya. Kalau setengah dirham ya berarti kurang lebih 300 ribu. Nah itu yang disedekain. Jadi ketika bayi lahir nih ada 3 amaliyah sunnah ya Bu. 1 akikah, 2 cukur rambut, 3 sedekah dengan rambutnya itu. Nah nanti rambutnya sendiri dikubur, ya nggak usah digantungin buat jimat. Ada orang yang gantungin buat jimat ya, mana lah, nggak usah. Kan? Di pot boleh, terserah. Ya cari aja tempat orang mana kek, ya. Ya pokoknya dikubur kalau bisa, kalau nggak di pot segala macam. Jangan dibuang di tong sampah. Nah jadi sunahnya 3 ya. Ketika ada bayi lahir, 1 apa akikah, ya, terus yang 2 cukur rambut, nah, terus yang 3 nah, sedekah sesuai dengan rambutnya. Tapi nggak usah diukur, dikira-kira aja. Ya paling lebih 100 ribu, 150 lah. Ya. Wallahu a'lam. Semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir